Nah, di sisi lain, pasukan perjuangan saya dengar kan sudah menyerahkan pemerintahan sipil kepada NCAG kan ya. Iya. Nah, diserahkan pemerintahan sipilnya ini, apakah ini merupakan sinyalemen menyerahnya atau enggak? Iya, enggak. Ini hanya strategi saja dari kelompok perjuangan. Karena mereka kan gini, dia terus tetap akan menggempur Gaza walaupun udah ada gencatan senjata. Gitu ya. Itu yang kemudian kelompok-kelompok pejuang Gaza kan dibilang kok nggak melakukan perlawanan balasan. Itu justru untuk menunjukkan juga bahwa kami tuh komitmen sama gencatan senjata. Yang tidak komitmen itu justru penjajah Zionis. Ada kemungkinan Israel sama Amerika akan kembali join koalisi melakukan serangan ke Iran. Jadi kalau kita lihat ya, mulai agak sedikit membaca ya, kebutuhan dari Israel ini untuk menangkapi anggota-anggota kelompok perjuangan yang berada di luar negeri adalah kemudian untuk mengintegrasi posisi di mana, komunikasi gimana gitu kali ya? Iya, seperti itu. Atau merubah mereka menjadi agennya mereka kan gitu kadang. Iya, gitu. Nah, ini yang kita patut sesalkan karena kan Cyprus ini negara koalisi sekutunya Israel loh. Dia Yunani, Cyprus gitu, dempet banget gitu. Maka kita sangat patut mencurigai bahwa setelah ditangkap ke Cyprus itu akan diekstradisi kepada Israel. Orang di tahun-tahun awal peperangan waktu Iran perang dengan Israel, warga Israel itu sampai 500.000 orang mengungsi ke Siprus. Ke Siprus, iya. Berarti kan Siprus ini kan exit ya, benar. Untuk orang-orang Israel. Jadi di situ populasi orang Israel juga banyak kan? Juga banyak. Karena kan mereka negara kan Siprus terbagi dua nih. Siprus Yunani sama Siprus Turki. Yang Siprus Turki ini dekat ke Turki, pro Palestina. Yang Siprus Yunani ini dekat sama Yunani sama Israel dan kontra pejuang kemerdekaan dan gerakan masyarakat Palestina. Mana Yunani dulu musuhnya Turki lagi kan? Iya, kan gitu. Ya walaupun kita hormati penjelasan pemerintah kita, Prof. Yusril yang mengatakan pemerintah menjamin tidak akan diekstradisi kepada Israel. Apa jaminannya? Sekali lagi saya berbeda pendapat, walaupun saya menghargai pernyataan Prof. Yusril. Walaupun pernyataan pemerintah Siprus berkomitmen tidak akan diekstradisi, itu komitmen diplomatik, bukan pernyataan hukum. Pada kenyataannya, Israel ini bukan negara yang mematuhi peraturan. Iya. Dia melanggar hukum internasional. Dialah pembuat peraturan. Kita nggak bisa jangan terlalu lugu lah. Ada nggak sih yang dia nggak mati peraturan? Dia ngasih peraturan orang, iya gitu. Tapi, nah ini menariknya Bang Ari, di Eropa banyak juga pengungsi Palestina ya, yang kemudian pemerintah Jerman misalkan itu memutuskan untuk mendeportasi mereka balik misalkan ke wilayah Palestina, tapi dibatalkan oleh pengadilan Jerman. Kenapa? Karena itu melanggar hukum internasional. Tidak boleh seorang pencari suaka, orang yang mengalami tindakan genosida, itu kita kembalikan ke tempat mereka. Karena mereka justru lari untuk menyelamatkan diri. Jerman aja begitu Jerman begitu. Dibatalkan keputusan pemerintahan Jerman oleh pengadilan. Miris juga sih emang. Jerman maksudnya ya oke lah. Struktur hukumnya itu bukan negara yang mayoritas Muslim kan dia. Iya, betul. Tapi saklek dengan, dan dia dekat sama Israel loh pemerintahnya. Iya benar juga. Jadi pengadilannya bisa independen. Dia mengatakan tidak boleh pemerintahan Jerman mengembalikan warga Palestina ke negaranya karena mereka sedang menghadapi genosida. Dan hukum internasional memang mengakomodir orang-orang Palestina yang mencari suaka demi keselamatan. Gitu. Makanya ditolak keputusan pemerintah Jerman oleh pengadilan, dibatalkan demi hukum, demi kemanusiaan. Iya, kayak Norwegia contohnya ya. Bukan negara Islam itu. Iya. Tapi saklek sama pelaku genosida, dia nggak mau berbisnis. Nggak mau. Gitu. Betul. Bahkan sampai ke tim bolanya kan. Tim bolanya itu kan sedang berusaha agar Israel itu dikeluarkan dari FIFA. Ngeri ya. Dan pertandingan bola antara Norwegia dengan Israel, hasil tiketnya dikasih ke orang Gaza loh. Jadi seolah-olah itu kawan yang rambutnya pirang agak pakai peci. Iya. Gitu. Segitu malu kita nih ya. Itu. Jadi ibaratnya kayak mereka menjalankan apa yang menjadi norm hak asasi manusia dengan sebenarnya loh itu dijalanin ya.
Walaupun si pembuat hak asasi manusianya adalah pelanggar utama nih kan. Nah ini yang perlu kita angkat topi dengan mereka ya. Walaupun mereka tuh bukan ya ibaratnya nggak seagama dengan mereka, tapi mereka menghormati itu. Nah di Indonesia sendiri ya bukannya gimana-gimana, mungkin ya banyak pasal hukum yang saya juga kurang paham. Bagaimana ceritanya orang ditangkap jam 11 malam, jam 9 pagi udah kemudian diekstradisi, gitu kan. Kalau nggak salah kemarin ya penjelasan dari Pak Yusril ya yang pernyataannya gitu. Pertanyaan saya kenapa Pak Yusril yang jelasin? Iya, memang saya juga kurang paham karena kan seharusnya Polri yang turun tangan, karena kan Densus, Interpol itu di bawah Polri atau koneksinya kepada Menko Polhukam seperti itu. Tapi mungkin karena Pak Yusril itu punya kedekatan dengan Ormas dan juga ada laporan banyak keresahan Ormas ke beliau, akhirnya beliau turun tangan. Apalagi mungkin masih ada irisan dengan imigrasi. Seperti itu. Tetapi tetap ya kita menghormati penjelasan pemerintah, tapi tetap tidak memuaskan menurut saya. Masih banyak kali keganjilan-keganjilan. Gitu. Karena tentu perintah Interpol itu kan bukan surat penangkapan internasional. Itu surat meminta kepada kita untuk diserahkan, tetapi tetap dengan menghargai hukum nasional. Gitu. Kira-kira ini motifnya politik tidak, motifnya kebencian agama atau ras atau tidak. Kita bisa keep dulu. Iya, ada bargainingnya ya. Kita keep dulu, kita mengadopsi asas praduga tak bersalah, memberikan waktu kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan. Apakah benar kamu dituduh terorisme seperti dilakukan di Cyprus? Ya, prosesnya itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Dan di berbagai negara banyak yang kayak begitu. Walaupun kasusnya bukan yang Palestina ya, misalkan narkoba, gitu kan, terlibat kartel atau segala macam. Tetap itu aja, itu tetap dikasih hak dia untuk memberikan penjelasan dulu, benar tidak? Ada waktu yang diberikan, apalagi ini sekali lagi sensitif, ini isu terorisme yang punya kaitan dengan Israel, di mana sekarang Israel melakukan genosida kepada bangsa Gaza. Tentu ini kan harusnya dunia internasional sekarang kan terbuka matanya tentang kejahatan Israel. Seharusnya kan gini, kalau kata presiden pemerintah, udah ada komunikasi antara Interpol dengan Interpol Indonesia pada Mei. Pertanyaan saya, dari Mei hingga kemudian beliau akhirnya deportasi, adakah Syekh Abdul Karim ini sempat diminta keterangan secara proper, didampingi oleh pengacara, tim lawyer, ya, untuk memberikan keterangan pembanding apakah memang itu seperti yang dituduhkan kepada beliau. Kita tidak tahu apakah ada proses seperti itu, ya kan? Karena yang jelas dari pihak Syekh Abdul Karim ini tiba-tiba ditangkap dan diterbangkan, itu kan waktu sangat cepat sekali. Makanya kan Asosiasi Ulama Palestina mengeluarkan rilis, ya kan? Bahwa mereka ini anggota kami dan kami mempertanyakan kepada Indonesia kenapa ada deportasi kilat seperti ini. Ya, mesti begitu. Tentu dong kalau beliau kemudian sempat diminta keterangan, pasti kan dia ada komunikasi nih sama orang-orang Palestina di luar kan. Oh, saya menghadapi masalah kayak gini nih. Ini terbukti kan dari Asosiasi Ulama Palestina aja kan tidak mengetahui proses ini. Mereka aja mengenal Mikdad ini kan? Iya, karena kan anggotanya. Otoritas ulama Palestina. Nggak ada komunikasi ke mereka. Iya, gitu. Mereka baru tahu ketika kemudian diterbangkan ke Cyprus. Nah, ini berarti udah berapa kali sih sudah kejadian seperti ini? Kalau konteksnya ini, yang saya lihat ya ini baru kali ini terjadi. Ini pertama kalinya. Presiden pertama ini kejadian kita melakukan deportasi kepada warga Palestina. Kata pernah 2 kali kita ini apa namanya kelompok perjuangan ini pernah 2 kali. Yang satu kan dicekal, nggak bisa masuk. Oke. Belum masuk ya. Walaupun itu kita juga sangat menyayangkan mereka datang ke sini kan hanya untuk silaturahim, bertemu dengan partai, DPR segala macam. Dan kita kan tidak, setahu konstitusi kita kan tidak menganggap pejuang kemerdekaan Palestina itu teroris. Iya kita. Ya sama dengan 100 negara di dunia ini juga begitu kan? Iya. Hanya 7 negara kalau nggak saya menganggap teroris kan. Termasuk Argentina, Papua, nah itu dia tuh. Papua Nugini ya. Iya. Papua Nugini ya, Papua Nugini. Gitu. Jadi hanya 7 negara yang anggap dia teroris, seolah-olah teroris semua negara gitu ya. Ini baru pertama kali terjadi di Indonesia nih guys. Jadi mereka itu datang ke Indonesia karena merasa bahwa bangsa Indonesia adalah teman seperjuangan. Iya, betul. Dan mereka memilih bahwa ini saudara kami di sana. Benar. Maka mereka memilih Indonesia. Iya. Warganya. Nah, bisa jadi hal ini akan membuat warga Palestina yang lain tidak menganggap Indonesia lagi safe haven.
Iya. Ya kan? Betul. Maksudnya jangan ke Indonesia deh. Bener. Mudah soalnya. Karena begini Bang Ari, kalau ini aja berhasil, pasti kan bukan tidak mungkin Israel akan menggunakan pola yang sama. Tinggal cari negara ketiga di luar Siprus atau Siprus masih dipakai, tangkaplah orang yang katanya Palestina, yang katanya mau ngebom, lalu dikaitin sama orang-orang Palestina yang ada di luar negeri. Iya, setiap orang Palestina lagi ngapain, bisnis apa segala macam, mereka bisa jadikan pola ini kalau kesepakatan dengan pebisnis yang ada urusannya keturunan Palestina misalnya. Iya. Teroris gitu aja langsung gitu. Bisa kayak begitu karena sekarang pola Israel kayak gitu, memburu orang-orang Palestina di luar negeri. Dan yang kita khawatirkan, jangan lupa Israel sekarang mulai menerapkan undang-undang hukuman mati bagi tahanan Palestina. Nah. Gitu. Aduh, ngeri banget. Dan hukuman mati itu hanya berlangsung dari mulai ditangkap dan diputuskan bersalah 90 hari dari dieksekusi mati. Itu undang-undang terbaru Israel. Jadi nggak pakai, ya sebenarnya bukan hukum adil itu sebenarnya. Iya, jauh sebelum ada pada itu juga Israel udah bunuh orang-orang Palestina kan tanpa pengadilan. Iya, benar. Gitu. Ya bagi mereka nggak ada masalah. Nah, itu orang kemarin aja habis pakai gel, ya kan belum lama kemarin kan. Iya. Pada saat sudah terjadi gencatan senjata masih dilakukan kayak gitu. Iya. Jadi kita belum tahu pasti apakah Syekh Mikdad ini sudah ke Israel atau belum. Betul. Kita nggak tahu. Ya kan, nggak tahu kan. Betul. Kita nggak bisa ada kepastian apapun karena informasinya setelah sampai Siprus maka udah blind. Nggak ada informasi yang dirilis keluar. Bisa jadi dia sedang proses untuk tinggal di Eropa karena di Indonesia kita izinnya nggak juga. Iya. Jadi pengen tinggal di sini, lagi ngurus nggak jadi suratnya, udah ke Eropa aja yuk, gitu kali. Betul. Sebelum ke Eropa terjadi perselisihan bisnis yang terjadi di Siprus, itulah awal mulanya. Aduh, udah deh guys, sekarang kalau kita lagi jalan-jalan gitu ya selisih, udahlah, nggak usah ribet, bayar gitu ya. Saya tahu mungkin orang nggak mau bayar gara-gara bukan salah saya kan gitu kan. Iya. Ini bukan salah gue, yang rusakin siapa ya, bukan gitu, bisa aja gitu, tiba-tiba begitu. Ini sih menyedihkan sih guys ya. Banyak teman-teman kita orang Palestina yang saya kenal yang kemudian merasa bahwa ya keamanan kita nggak bisa dijamin di sini. Yang akhirnya menolak untuk ngobrol di sini nih gitu. Itu impactnya lumayan ini. Besar, sangat besar. Mereka mau ngobrol ini kalau bukan podcast katanya. Iya betul. Kecuali kita ngopi-ngopi di luar. Kalau diam-diam. Ya saya pun kesini pun juga komunikasi sama mereka. Apa yang bisa saya aspirasikan di podcast Bang Ari. Karena memang mereka dalam kondisi yang cukup tertekan. Karena bukan tidak mungkin selain setelah Syekh Abdul Karim akan menyusul nama-nama yang lainnya. Kayak gitu. Who knows kan kita tidak tahu. Ya tentu kita tetap mendorong pemerintah, berkomunikasi dengan pemerintah. Ini tidak lagi terulang dan terjadi. Ya. Nah, mudah-mudahan ya pemerintah juga bisa men-trace ya, karena kita udah merilis suaminya warga negara Indonesia, udah diserahkan langsung tanpa proses pengadilan. Ya kalau jika pun sudah bisa menjamin nggak akan ke Israel, tolong berikan informasi sekarang ada di mana, lagi ngapain dan sedang proses apa begitu kan. Ini kan pakai pesawat pribadi nih kan. Nanti kita tongolin semua di gambar nih. Nah, di sisi lain pasukan perjuangan saya dengar kan sudah menyerahkan pemerintahan sipil kepada NCAG kan ya. Iya. Nah, diserahkan pemerintahan sipilnya ini, apakah ini merupakan sinyalemen menyerahnya atau enggak? Iya, enggak. Ini hanya strategi saja dari kelompok perjuangan. Karena mereka kan gini, mereka selama ini dia justru ingin melempar bola panas kepada Israel, ingin menguji Israel. Kan Israel selalu mengatakan, oke, kita sepakati gencatan senjata, tidak akan lagi menggenocida Gaza, kalau kelompok perjuangan tidak lagi memimpin Gaza. Oke. Gitu. Nah, kemudian kelompok pejuang Gaza melihat ini sebagai sinyal dan juga upaya mereka untuk kemudian menguji komitmen Israel. Oke nih, saya mundur dari Gaza. Benar nggak ente akan tetap komitmen tidak akan melakukan genosida Gaza? Gitu. Mereka pun tahu Israel nggak bisa dipercaya, tukang ngibul. Tapi justru disitulah jebakannya. Kelompok pejuang Gaza ini ingin menjebak ketika Israel melakukan serangan, kemudian mereka akan lempar kepada mediator, lempar kepada Eropa dan Amerika. Ini buktinya.
bahwa genosida Gaza itu memang menjadi tujuan Israel maupun kelompok pejuang berkuasa ataupun tidak? Kan kalau misalnya keputusan dari pasukan perjuangan ini ke NCAG itu justru Israel malah nggak suka. Iya, karena NCAG malah ngasih PR gitu maksudnya. Iya gitu. Jadi sengaja dilempar bola sama kelompok pejuang. Nih NCGA masuk nih. Nah, tinggal akan berhadapan kalau Israel berhadapan menyerang berhadapan dengan NCGA. Iya. Oh gitu. Jadi ini hanya strategi saja, manuver saja dari kelompok perjuangan. Bukan kita lagi nih loh depannya banyak lagi nih, langsung ke dunia nih. Betul. Oh, oke juga ya. Jadi selain mereka berstrategi di peperangan, berstrategi juga di politik dan diplomasi. Karena kan faksi pejuang ini selain melakukan ijtihad dengan perlawanan, jihad, ada juga jihad diplomatiknya. Ya gitu. Ya, itu yang sedang mereka lakukan. Bagaimanapun maupun pejuang Gaza tidak berkuasa, mereka tetap eksis di hati masyarakat Gaza Palestina. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan perjuangan bangsa kelompok-kelompok perjuangan ini untuk memberikan Palestina. Gitu. Saya sering sekali menganalogikan, nggak bisa menggeser faksi-faksi perjuangan di Gaza sama seperti mencabut NU dari Jawa Timur. Itu udah DNA-nya. Udah DNA-nya ya, mendarah daging ya. Udah mendarah daging. Mendarah daging. Apalagi kan bahasanya nih ya, ini kan ganti kepalanya doang, badannya masih sama. Iya. Jadi secara casing seolah-olah enggak lagi. Betul. Padahal dia tetap aja nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, iya. Tapi genosida masih jalan nggak sih dia? Kalau emang intensitas minor ya tuh ya. Intensitas memang menurun, harus diakui setelah gencatan senjata permanen. Tapi kan di mana-mana gencatan senjata itu tidak zero accident. Pasti akan ada, apalagi kita bicara Israel dalam sejarahnya, dia terus tetap akan menggempur Gaza walaupun udah ada gencatan senjata. Gitu ya. Itu yang kemudian kelompok-kelompok pejuang Gaza kan dibilang kok nggak melakukan perlawanan balasan. Itu justru untuk menunjukkan juga bahwa kami tuh komitmen sama gencatan senjata. Yang tidak komitmen itu justru penjajah Zionis. Gitu. Yang terus melakukan pembunuhan terhadap warga Gaza. Gitu. Dan kemudian bebannya jangan hanya diberikan kepada kelompok perjuangan. Mana negara-negara lain, negara Muslim, Eropa, Oki, gitu, ya kan? Ini yang justru kita lempar bolanya ke mereka. Mereka harusnya tidak meninggalkan Palestina sendirian dalam menghadapi penjajah. Iya, walaupun sendirian masih bertahan. Sampai sekarang mereka aja dibelucuti senjatanya nggak mau loh. Sampai sekarang gagal Israel. Makanya dia pakai International Stabilization Forces tuh. Kosovo, Albania, Kazakhstan, Maroko. Indonesia nggak jadi? Indonesia sejauh ini belum jadi ngirim. Karena tekanan publik begitu sangat kuat. Dan kita lihat ya memang tujuan utamanya depopulasi di Gaza oleh mereka. Tapi birth rate-nya tinggi. Iya. Yang lahir lebih banyak. Banyak. Waduh. Nah kalau sekarang sebenarnya gini, Israel ini kan sebenarnya nggak beres-beres Gaza nih. Iya. Lebanon juga masih jalan. Lebanon masih jalan? Masih. Nah, kalau perang Iran dengan Amerika masih berlanjut kan? Malah baru mulai. Perang Amerika sama Iran kembali memanah setelah MOU di masing-masing kedua belah pihak mengatakan udah batal. Jadi nggak akan ada lagi pembicaraan damai nih? Sejauh ini ada upaya komunikasi, tetapi Iran itu menolak. Karena bahasanya buat apa negosiasi dan diplomasi kalau Amerika tetap nyerang? Kan enakan di Trump dong. Namanya negosiasi, diplomasi, udah ada kesepakatan, dia masih nyerang. Sama aja berarti nih dua negara itu ya nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang. Iya. Ya mending nggak usah ada negosiasi itu. Iya. Sebenarnya kan yang dicoba ditutupi Trump itu kan adalah mendekati pemilu ya. Pemilu kapan pemilu? Oktober rencananya. Oh, Oktober. Jadi dia masih buying time. Apa kemarin agak mereda gara-gara Piala Dunia atau gimana? Apa kitanya nggak dengar? Sebenarnya karena kitanya tertutup Piala Dunia aja. Oh gitu. Iya, kalau Israel masih terus melakukan serangan kepada Lebanon Selatan kan. Kalau sekarang sebenarnya gini, perangnya dengan Iran ini dengan Amerika atau dengan Israel juga atau gimana? Ada kemungkinan Israel sama Amerika akan kembali join koalisi melakukan serangan ke Iran. Karena kepala Mossad sudah ketemu kepala CIA untuk membicarakan rencana untuk kembali melakukan serangan bersama. Karena situasi sekarang udah mulai panas nih, MOU udah batal dan Iran
merasa ini kembali dikhianati Amerika Serikat ketika Amerika nyerang ketika Iran masih berduka dan melakukan prosesi pemakaman Ali Khamenei. Tahunya bahwa Amerika akan memulai penyerangan apa? Karena dia dananya di approve. Dananya di approve baru ini. Oleh kemarin yang viral itu kan di Kongres, bagaimana ketika di hearing session itu, iya. Alasan-alasannya gak ada yang kuat. Iya. Saya pikir nggak bakal di approve nih, gitu kan? Siapa? Hegseth. Pete Hegseth. Ditanyain gitu tuh, ini pernyataan udah valid. Pernyataan udah valid. Apa semua yang kamu bilang dari kemarin ini katanya udah melumpuhkan kemampuan berperangnya Iran. Iya, iya. Ini masih minta dana perang lagi, berarti belum kemarin kan gitu? Belum, iya, kayak begitu. Ya, dia Kongres sudah menyetujui 1,15 triliun US dollar. Tapi akhirnya walaupun di hearingnya kayak gitu tetap disetujui. Karena masih didominasi Republik di Kongres. Emang isinya pemerintahan itu orang-orang baiknya itu cuma buat di kontennya doang ya, gitu. Mayoritas tetap aja adalah orang-orang yang lobby Israel ya. Gitu. Dan itu kalau ini disetujui berarti ada tanda-tanda eskalasi akan lebih besar. Berapa ininya yang disetujui dananya? 1,15 triliun US dollar. Wih. Itu triliun US dollar. Triliun US dollar. Di rupiah berapa tuh? Wah, gede banget pasti. Kuadriliun. Iya. Ngeri ya, dana perang segitu banyak. Yang mereka bilang, kamu minta dana segini, sedangkan rakyat Amerika sendiri itu sedang butuhkan dana beli-beli gitu kan? Iya. Dan tetap di-approve gitu ya. Berarti memang ini perang ini lebih penting dibanding ekonomi internal warganya. Nah, membuktikan ada satu hal, ada yang berarti sebenarnya para pelaku-pelaku pemerintahan di sana itu cuma pelaku pionnya. Ada bos lebih tingginya lagi nih. Iya. Siapa sih? Berarti kan bukan Trump tuh bosnya. Iya, bosnya adalah kelompok lobby-lobby pro-Israel di Amerika Serikat. Nah, itu dia guys. Ya, dunia ini pelaku kerusakannya hanya itu aja, ya kan? The cancer of the world itu ya dua negara itu. Israel sama Amerika udah. Waduh. Sampai kapan nih Bang bertahannya perang ini? Kalau kita lihat bahwa Iran itu masih punya 70% stok rudal. Hah? Gitu. Dan dia udah mengatakan MOU ini batal. Artinya dalam waktu dekat kita nggak akan melihat ada kesepakatan damai antara Amerika dengan Iran. Kan kemarin ada kabar di Bahrain itu. Bahrain apa di mana gitu yang pangkalan asetnya Amerika dibom, warganya malah senang-senang. Di Yordan. Di Yordan. Iya. Sebenarnya negara-negara Teluk itu warganya tuh pro Iran. Sebenarnya di negara-negara Teluk warganya ini pro perdamaian dan kontra Amerika Serikat lah. Kayak gitu ya. Mereka sebenarnya juga tidak setuju perang. Cuma kan negara-negara ini problematikanya mereka nggak bisa 100% lepas dari Amerika Serikat. Yordania misalkan ya, itu kan nggak punya kemampuan perang jarak jauh. Dia butuh sistem pertahanan udara dari Amerika Serikat. Bahrain juga sama, itu kan hanya negara kecil. Ya, dia nggak bisa kemudian bertentangan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat soal pertahanan. Karena kalau tidak dia akan habis kan berhadapan dengan Iran. Ditambah negara-negara Teluk belum melihat adanya alternatif geopolitik yang lain yang bisa memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Sebenarnya Amerika juga nggak jamin keamanan mereka juga. Iya, gitu. Nggak mau habis. Malah bikin teror kan di mana-mana seperti itu. Makanya sekarang satu persatu negara-negara Teluk itu mulai berjarak dengan Amerika Serikat. Dan yang terbaru kan Turki, Saudi, Pakistan sedang berkonsolidasi membentuk akta pertahanan. Fakta pertahanan. Jadi kalau mereka diserang, negara-negara yang lain itu pun ikut membantu mereka. Itu menurut saya pesan bukan kepada Iran, tapi pesan lebih banyak itu kepada Amerika Serikat. Bahwa kami tidak bisa lagi secara keamanan itu didikte atau bergantung kepada Amerika Serikat. Jadi jika Amerika menyerang Arab Saudi, Turki bisa maju. Turki bisa maju kalau fakta pertahanan ini disepakati oleh mereka. Kayak gitu. Tapi kalau kemampuan daya tempur, Turki lebih besar daripada Iran kan? Turki lebih besar karena dia kan pasukan terbesar kedua di NATO. Dan dia juga memiliki alutsista keamanan teknologi modern ya kan, kayak drone, kayak pesawat nirawak, ke tank, kemudian kapal induk dan sebagainya. Turki sangat powerful. Makanya kan Israel mengatakan the next target after Iran is Turki. Ya, mereka mau melumpuhkan yang punya kemampuan di daya.
Itu. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat dari fakta perangnya gitu, Amerika kalau mau menyerang Iran itu biayanya memang butuh banyak. Iya. Karena satu negaranya jauh. Mereka butuh base buat ngebase-nya kan, berarti kan. Pangkalan militernya udah nggak ada, gitu kan. Kapal induk habis. Mereka mau ngebase di mana? Itu iya. Ya kan? Betul. Paling nggak di Asia paling. Mungkin ya kalau bisa, ya paling cuman kan itu jauh kalau dari Timur Tengah. Tetap jauh ya? Tetap jauh. Maksudnya bahan bakar udah habis di jalan gitu kan? Makanya dia sekarang ada mobilisasi kapal-kapal jet tempurnya Amerika Serikat sekarang dibawa ke Tel Aviv, ke Israel. Sebagai persiapan serangan tingkat tinggi kepada Iran. Sebentar, tapi kalau sekarang Iran masih nyerang Israel nggak sih? Iran nggak menyerang Israel sekarang. Dia lebih nyerang ke depan dengan negara Teluk. Oh. Gitu. Karena menurut ARGC, serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada mereka itu dilakukan dari negara-negara Teluk. Tergantung mulai dari mana gitu. Iya. Gitu. Nah, Iran nyerang Israel, kalau Israel masih nyerang Lebanon, bukan masih nyerang? Iya masih nyerang, tapi memang intensitasnya agak reda sekarang, reda, ya? Agak turun. Gitu. Bukan berarti berhenti nyerang kayak gitu. Kedua kemungkinan, kalau menurut saya, Iran lebih memperkuat posisi Hizbullah untuk bertarung dengan Israel. Oke. Jadi dia nyumbang masuk senjata kepada Hizbullah untuk memperkuat kekuatan militernya Hizbullah untuk berhadapan dengan Israel. Karena kalau dalam perang memang untuk menguras tenaga musuh, dia menggerakkan perang multifront. Kayak gitu. Ya. Nah, ini yang sedang diterapkan sama mereka. Kalau saya dengar juga banyak di share-share gitu, apakah Syria juga akan ikutan? Mungkin nggak? Syria yang terbaru menarik ya. Presiden Ahmad Al-Shara bertemu dengan Donald Trump dan Donald Trump mengatakan mengusung Suriah untuk berhadapan dengan Hizbullah. Nggak perlu campur tangan Israel. Tetapi Ahmad Al-Shara, Presiden Suriah mengatakan kami tidak mau memerangi Hizbullah walaupun kami udah pernah pengalaman perang sama Hizbullah di Suriah. Kenapa? Karena sekarang Ahmad Al-Shara ini banyak mengatakan ini pion Amerika, anti Amerika. Pengalaman saya yang pernah ke Suriah kemarin September bertemu pejabat-pejabatnya, saya melihat ya bahwa mereka bukanlah bagian dari Amerika Serikat. Contoh Bang Ari, Ahmad Al-Shara itu diminta oleh Donald Trump menyerahkan pejuang-pejuang asing yang ada di Suriah ketika mereka ikut terlibat jihad dalam revolusi Suriah. Tetapi Ahmad Al-Shara menolak untuk menyerahkan kepada Amerika. Alasan? Padahal dulu Donald Trump itu kan mengatakan kami akan cabut sanksi ekonomi kalau Anda menyerahkan pejuang-pejuang asing ada di Suriah. Tapi apa alasannya Ahmad Al-Shara? Cantik sekali Ahmad Al-Shara itu. Dia ini dalam komunikasi sumber yang kami dapatkan ya. Ahmad Al-Shara mengatakan kalau saya serahkan pejuang-pejuang asing ini kepada Amerika Serikat, apakah Trump bisa menjamin tidak akan terjadi konflik di wilayah Eropa dan di Barat dengan mereka melakukan aksi-aksi di sana? Diplomatis ya? Diplomatis. Sebenarnya nolak gitu ya? Sebenarnya nolak. Maka lebih baik mereka tetap di sini. Dan nanti akan diberikan status warga negara Suriah oleh Ahmad Al-Shara. Kalau dia antek Amerika, dia pasti nyerahin dong langsung ke Trump. Apalagi diberikan ganjarannya, barternya, dicabut sanksi ekonomi. Berarti penting banget tuh? Ya kan itu penting banget. Kalau kita pragmatis, udah kita serahin aja lah. Yang penting negara tapi terbukti dia masih ada prinsip. Ya, dia tidak menyerahkan itu kepada Donald Trump. Dan dia tidak mau mengiyakan keinginan Donald Trump untuk melakukan peperangan dengan Hizbullah. Karena kalau kayak begitu, Suriah akan terlibat konflik lagi yang berkepanjangan. Padahal mereka baru keluar dari konflik selama 13 tahun. Dan pengalaman saya Bang Ari ke Suriah kemarin, itu menarik informasi sumber-sumber yang saya dapatkan ya. Bahwa kemudian pasukan-pasukan Hizbullah pun ketika Ahmad Al-Shara coba masuk ke Damaskus, tidak kemudian melakukan konfrontasi dengan para pejuang Suriah. Ketika masuk untuk menjatuhkan Bashar Assad itu, tidak ada konfrontasi. Dan ketika pulang ke Libanon, saya sempat di perbatasan Suriah Libanon, mengikuti jalur Hizbullah, melacak jejak Hizbullah sampai ke Libanon. Itu pun juga para pejuang-pejuang Suriah tidak kemudian melakukan serangan kepada kelompok Hizbullah ini untuk kembali ke negaranya. Oh, jadi sebenarnya masyarakat ini masih bermain ya, maksudnya. Iya. Dia masih punya prinsip lah kalau saya lihat ya. Kayak gitu ya. Dia tetap tidak ingin dianggap sebagai pion Barat. Kalau karena dia memerangi Hizbullah, sama saja kan dia sebagai pion. Iya. Dia malah cari masalah sebenarnya di Teluk deh. Di region dia malah cari masalah. Dan kan secara historis, moral bangsa Suriah itulah moral pendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Bahkan di era Sultan Ayyubi,
kunci pembebasan Palestina itu juga berawal dari wilayah Suriah. Ya Salahuddin orang Damaskus kan ya? Iya. Oh. Itu dia. Kita tunggu aja. Pergi di Masjid Damaskus itu sepertinya udah turun tuh, saya lihat tuh di mana, di sosial media tuh udah mulai pakai jenggot sama rambut gondrong, itu udah turun di Malang ke Damaskus. Dagang kambing ya. Intermezzo guys ya. Iya. Wah guys, ini obrolan kita membuka tabir ya. Banyak yang mungkin masih mungkin karena pemberitaan terframing kalau ya entah framing atau bukan, pokoknya langsung diberitakan Syekh Mikdad adalah seorang yang akan melakukan teror di 6 negara, begitu kan? Betul. Nah, menurut sumber yang didapatkan dan juga Bang Pizarro langsung mengenal sumber-sumber tersebut, bahkan ada juga nanti kita tadi yang sudah kita tongolkan tadi ya, beliau adalah seorang ulama, beliau membangun sekolah untuk orang-orang para pengungsi, sedang mencari suaka di negeri kita karena belum dapat-dapat, dia juga mencoba untuk tinggal di Eropa. Pertikaian dimulai dari adanya pemesanan hotel. Tapi di sisi lain ada yang sedang mencari orang-orang pasukan perjuangan yang berada di luar. Ya, kita tahu seperti apa ya. Karena mereka nggak bisa nangkap ini dalam, mereka cari info dari luar. Ya, ditangkap mungkin ya, disandera, ditanyain gimana. Dan kalau udah ditangkap itu, aduh, pasti akan terjadi siksaan ya. Iya. Nah, kita doakan teman-teman bahwa Syekh Mikdad ini bisa dikembalikan ke Indonesia. Amin, gitu ya. amin. Atau tidak mengerikan yang kita bayangkan ya, ibaratnya. Takutnya kita jadi overthinking juga. Dan walaupun bagaimana, jika memang memiliki niatan yang jahat pun kita nggak bisa dukung. Kalau memang ada niatan jahat, memang ada. Ya kita tetap aja ambil norm positif. Terima kasih Bang Pizarro untuk waktunya. Sama-sama, siap Bang. Ya, makin jelas di sini. Dan jika pun ada informasi yang teman-teman punya, monggo silakan tulis di kolom komen ya. Siapa tahu akan jadi informasi yang berarti. Jika dirasa ini menarik, monggo silakan sebarkan linknya ke circle teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi cerita untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.